Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafira Maharani. Saya dari Teknik Produksi Migas PEM AK Migas Cepu. Di sini saya ingin memaparkan pembahasan dari soal ujian akhir semester dengan mata kuliah termodinamika oleh dosen pengampu kami, Ibu Sylvia Yusnika Agnesti, STMT. Nah, langsung saja kita masuk kepada soal yang pertama. Di sini kita mempunyai soal sebagai berikut. Nah, untuk nilai yang diketahui dalam soal, itu yang pertama ada pressure keluar dari kondensor, itu sebesar 6 kilopascal. Sementara yang kedua, ada pressure yang masuk pada turbin, itu sebesar 103 bar. Nah, di sini merupakan suatu gambaran dari siklus Rankine, di mana di sini terdapat titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4. Nah, untuk titik 1 sampai titik 2 itu dia memasuki garis atau memasuki zona vapor saturated, sementara yang 3 sampai 4 itu dia merupakan garis atau zona liquid saturated. Nah, pertanyaannya untuk apa sih titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4 ini? Nah, titik 1 sampai 4 itu kita harus cari nih nilainya, di mana itu akan digunakan sebagai penyelesaian dari suatu masalah yang diberikan pada soal. Nah, di sini kita dapat lihat terdapat rumus penyelesaiannya di mana membutuhkan nilai H1 sampai H4. Maka untuk tahap yang pertama kita harus mencari nilai H1 sampai H4. Nah, untuk H1 yang pertama, di sini H1 dan S1 harus kita cari pada pressure 103 bar, di mana H merupakan entalpi dan S merupakan entropi. Jadi, di sini, di dalam tabel yang sudah tertera referensinya, apabila kita sudah mengetahui pressure-nya yang kita punya, kita dapat membaca entalpi dan entropi secara langsung. Nah, yang menjadi masalah di sini, di pressure-nya ini, yang kita punya adalah 103 bar. Sementara di sini tidak ada yang pressure-nya 103 bar. Jadi yang harus kita lakukan adalah melakukan interpolasi. Jadi di mana kita mengambil suatu nilai yang di bawahnya dan yang di atas dari pressure yang kita punya. Jadi kita pressure kita itu harus berada pada range itu. Nah, misalnya di sini kan 103 bar untuk pressure-nya. Di sini ada pressure 100 sampai 110. Jadi kita ambil interpolasi dari P100 dan P110. Di mana 103 itu kan berada pada range di dalamnya. Jadi di sini dari 100 dan 110 pressure-nya kita bisa membaca dari entalpinya sekian dan entropinya sekian. Nah, yang kita ambil yaitu entalpi dan entropi saturated vapor, di mana karena di titik 1 itu kita masih memasuki zona yang vapor saturated, jadi kita mengambil nilai yang vapor saturated. Jadi di sini sudah diketahui hanya sebagai berikut, S-nya juga sebagai berikut, langsung masukkan pada rumus yang ada, kemudian kita menemukan H1 atau entalpinya itu sebesar 2718,97, sementara S1 atau entropinya itu 5,59568. Nah, lanjut untuk titik 3, ini sedikit berbeda karena pressure-nya dia sudah berubah, tidak lagi 103 bar. Jadi pada titik 3 itu dia sudah memasuki di liquid saturated, di mana untuk H3-nya bisa langsung kita baca dalam tabel ini, misalnya ini pressure-nya 0,06. Nah, di sini untuk saturated liquid itu 151,51, sementara untuk volumenya itu 1,0064. Lanjut, yaitu kita mencari nilai dari titik 2. Jadi di sini untuk mencari titik 2, kita harus mencari X2 terlebih dahulu, di mana dibutuhkan nilai S2, SF, dan SG. Nah, untuk nilai S2 itu nilainya sama dengan S1, jadi nilai S yang sebelumnya sudah kita cari itu digunakan untuk
mencari X2 atau sebagai S2. Nah, di mana untuk SG dan SF-nya sudah kita ketahui. Nah, nilai ini itu bisa dibaca pada pada tabel. Nah, tabelnya itu khusus di yang pressure 0,06 bar. Jadi di sini SF-nya udah kita ketahui, kemudian SG-nya juga udah kita ketahui, menghasilkan nilai X2 0,6498, dan H2-nya ini terdapat rumus di sini. Untuk H vapor dan H liquid itu juga kita bisa langsung baca dalam tabel, di mana pressure-nya 0,06 bar. Nanti kita baca pada tabel itu terdapat nilai sekian, dan menghasilkan nilai H2 1721,36. Kemudian untuk titik 4-nya sebagai berikut rumusnya, dan menghasilkan nilai 161,889. Kemudian yang kedua, tahap kedua, yaitu mencari nilai dari Q in, Q out, daya, dan efisiensi. Nah, untuk yang pertama, kalori yang masuk atau Q in itu menghasilkan nilai 2557,1345. Sementara Q yang keluar atau kalori yang keluar atau Q out itu menghasilkan nilai 1569,83. Dan daya netonya menghasilkan nilai 987,251. Kemudian yang terakhir yaitu efisiensi thermal menghasilkan nilai 0,386 atau apabila dirubah ke dalam persen itu menjadi 38,6%. Nah, masuk kepada soal yang kedua. Sebenarnya untuk soal yang pertama dan yang kedua itu tidak berbeda jauh. Tetapi terdapat sebuah perbedaan di dalam soal ini yang diketahui terdapat suhu. Nah, di mana untuk gambarannya pun sedikit berbeda, gambar dari suatu siklus Rankine ini, di mana yang tadi titik 1 sampai titik 2 itu dia berada pada vapor saturated. Nah, ini sedikit bergeser ke kanan nih. Dia memasuki zona superheat. Di mana rumusnya masih tetap sama, kita harus mencari nilai H1 sampai H4 untuk mencari Q in, Q out, daya neto, dan efisiensi. Langsung saja untuk pencarian nilai H1, di sini sedikit berbeda yaitu tabel yang kita gunakan. Nah, di sini sudah ada referensinya. Jadi di mana kita di sini mempunyai dua komponen. Jadi ada temperatur dan ada pressure. Nah, di soal yang pertama tadi kan hanya pressure. Di sini kita mempunyai temperatur yang harus dipertimbangkan karena di dalam tabel pun terdapat nilai suhu atau temperatur itu yang bisa menghasilkan atau menunjukkan suatu nilai entalpi dan entropi. Langsung saja di sini kita mempunyai temperatur 403. Lagi-lagi pada pada tabel kita tidak mempunyai atau tidak bisa membaca dalam temperatur 403 karena di sini tidak ada. Nah, di sini kita melakukan interpolasi di mana mengambil nilai yang di bawahnya dan yang di atasnya. Di sini saya mengambil 400 dan 440 untuk T sebagai interpolasi. Nah, untuk pressure-nya di sini kan 100 bar. Jadi dalam tabel ini sudah disediakan untuk pressure yang khusus 100 bar. Langsung aja kita baca pada temperatur 400 dan 440 ini untuk entalpinya itu sekian, kemudian untuk entropinya itu sekian. Nah, kemudian kita masukkan pada tabel di sini untuk mempermudah, dan di sini ada rumusnya. Jadi kita langsung tinggal masukin aja, kemudian menemukan nilai X-nya itu sebesar 3105,25, dan kemudian untuk S1-nya itu menemukan nilai 6,2246. Kemudian untuk titik 3-nya itu sama persis seperti yang pada soal yang pertama. Jadi di mana kita memakai tabel yang sebelumnya yang kita cari, di mana H3-nya atau saturated liquid-nya itu pada pressure 0,06 bar itu sebesar sekian. Sementara volumenya sebesar sekian. Kemudian lanjut pada pencarian titik kedua, rumusnya sama yang kita pakai, tetapi di sini yang membedakan adalah S2-nya. Kan tadi kita udah mencari S2 sebelum ini,
yaitu nilainya sama dengan S1. Jadi nilainya 6,2246 itu untuk S2-nya. Nah, untuk SF dan SD-nya itu juga masih sama dengan yang soal nomor pertama, di mana nilainya sebagai berikut. Kemudian, menghasilkan nilai X2 0,7303. Nah, X2 ini akan digunakan untuk mencari dari H2. Untuk H vapor, H liquid, itu juga bisa kita baca pada tabel pada tekanan 0,06 bar. Nah, menghasilkan nilai 1915,83. Sementara untuk titik 4-nya dengan rumus sebagai berikut menghasilkan nilai 161,58. Kemudian untuk tahapan yang kedua yaitu kita mencari Q in, Q out, daya, dan efisiensi. Yang pertama ada Q in atau kalor masuk sebesar 2.943,67, kalor keluarnya 1.764,3, kemudian daya netonya 1.179,37, dan efisiensi termalnya 0,4006, atau jika kita persenkan itu menjadi 40,06%. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, terdapat salah-salah kata yang saya ucapkan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.